Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قالوا تعالى وإذ قال Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim, dan ingatlah tadi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi ini wahai Rabbu, arini. Jadi kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ij'alni anzuru wa ara bi ainayya. Jadikan aku bisa melihat dengan dua mata kepalaku. Kaifa tuhyil mauta. Satu hal yang penting yang perlu diingat, Syekh rahimahullahu ta'ala menyatakan, soal Nabi Ibrahim alaihissalam di sini bukan soal anil imkan, bukan mempertanyakan masalah mungkin tidaknya menghidupkan yang mati, bukan. Itu tentunya satu hal perkara akidah yang maklum, beliau adalah Abul Anbiya. Tetapi yang beliau tanyakan, minta adalah kaifiyah. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati itu? Sekali lagi, bukan pertanyaan masalah kemampuan Allah dalam menghidupkan mati, bukan. Jangan sampai disalah pahami. Tetapi ini maksudnya adalah beliau ingin diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan mati itu maksudnya. Soal bukan tentang imkaniyah, tetapi terkait masalah kaifiyah. Ini yang perlu diingat. Kata beliau rahimahullah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, lianna Ibrahim lam yashukka fil qudrah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, tidak ragu akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan mati. Tetapi yang dimaksud adalah minta diperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati. Qala, maka Allah berfirman, awalam tu'min. Bukankah engkau mengimani? Qala bala. Maka beliau menyatakan tentu, Abul Anbiya, kaum mukminin, apalagi beliau Abul Anbiya, meyakini akan qudratullah subhanahu wa ta'ala terkait dengan masalah menghidupkan mati. Ingin diperlihatkan bagaimananya, kata beliau, walakin liyatma'inna qalbi. Ingin melihat dengan mata kepala itu agar semakin bertambah tumaninah kalbuku. Artinya beliau sudah beriman, beliau sudah tumaninah, tetapi ingin menambah tumaninah, sehingga minta diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Maka Allah berfirman, fakhudh, maka ambillah arba'atan minat tayr. Ambillah 4 ekor burung. Belum ingatkan kata Syekh rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lam yu'ayyinha Allahu azza wa jal. Allah tidak menunjukkan, tidak menjelaskan apa burungnya.
burung apa tidak? Jelas minat tayyib. Sehingga beliau rahimahullahu taala wa lihada tu'tabaru muhawalatu bi'ainihinna la faidata fiha. Oleh karena itu beliau teranggap upaya untuk mencari-cari tahu ini burung apa, itu adalah upaya yang tidak ada faedahnya. Beliau seringkali menyebutkan ini ketika dalam satu ayat Allah sebutkan dengan mubham, tidak ta'yin, mujmal, maka upaya untuk menta'yin, untuk mentafsir ini adalah upaya yang tidak dibenarkan, itu adalah upaya sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaik. Jadi kurang lebih mananya wadmumhunna ilaik. Ini kumpulkan burung tadi, 4 burung tadi yang kamu kumpulkan. Kemudian thumma ja'al ala kulli jabarin minhunna juz'a. Kemudian jadikanlah 4 burung tersebut dibagi di beberapa gunung. Sepotong, kemudian bagian-bagian tubuhnya disebar di beberapa gunung. Itu maksudnya. Kemudian panggil olehmu burung yang telah kamu sembelih tadi, yang potong-potong tubuhnya sudah kamu bagi beberapa gunung, panggil. Ya'tinaka sa'ya, maka dia, burung-burung tersebut yang telah engkau potong, telah engkau bagi-bagi di beberapa gunung akan datang kepadamu. Ini mana ayat ini, kawan? Berkata Syekh rahimahullah ta'ala, kata Syekh Muslim rahimahullah ta'ala, fa'ala alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim pun melakukannya. Fajaba'al arba'ah, lalu kumpulkan 4 burung tadi. Wadabahahunna, kemudian menyembelihnya. Wa qata'ahunna ajza'a, kemudian beliau potong-potong beberapa bagian. Wa ja'ala ala kulli jabal minhu juz'a, kemudian potong-potong tadi itu masing-masing potongan tadi taruh beberapa gunung. Thumma da'ahunna, Nabi Ibrahim memanggil burung yang tadi potong tadi. Fa'aqbalna, dan ternyata benar datang. Ini Allah Subhanahu wa taala mengijabah permintaan Ibrahim untuk bisa melihat bagaimana kaifiyah ijabul maut. Qala wa'alam, ketahuilah annallaha azizun hakim, Allah itu maha mulia, maha perkasa, maha penuh hikmah. Ini mana ayat ini, kawan? Rahimakumullah, kurang lebih. Adapun faedah ayat ini, yang pertama yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala, kata beliau, la haraja, tidak mengapa, alal insan, ada seseorang, an yattuba ma yazdar bihi yaqina, dia minta kepada Allah untuk Allah tambahkan kepada dirinya, kepada hatinya yang menambah keyakinan dia. Seperti Ibrahim alaihissalam di sini minta bisa melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Beliau mintakan lihat ma'inna qalbi, agar semakin tambah tumaninah kalbuku. Boleh berdoa kepada Allah minta ditambah keyakinan. Bagaimana? Yang kedua, dari sini kata rahimahullah ta'ala, ainul yaqin aqwa min khabaril yaqin. Ainul yaqin, keyakinan yang didapat dengan melihat, lebih kuat daripada khabar yakin, khabar yang mendatangkan keyakinan. Sebenarnya Syekh rahimahullah menyebutkan yakin ada 3 tingkatan. Ilmul yaqin, ainul yaqin, dengan haqqul yaqin. Contoh misalnya ilmuna bi annal jannata wan nar mujudatan, itu adalah ilmul yaqin.
Kalau demikian, karena alimna huma fil kitab wa sunnah. Datang dalam khabarullah dalam Al-Quran, datang dalam khabar Rasul dalam hadis, kita yakin, ya, dan itu adalah ilmul yakin. Kemudian yang kedua, ketika ya nanti di yaumil kiamah mereka melihat surga dan neraka. Jika melihat, ya, maka itu namanya ainul yakin. Yakin yang memang melihat. Ketika ahlu jannah masuk jannah, ya, sudah merasakan nikmat jannah, itu adalah hakul yakin. Itu ilmu yakin, ainul yakin dengan hakul yakin. Di sini rahimahullah taala, ainul yakin itu aqwa min khabaril yakin. Berikutnya yang disebutkan rahimahullah taala dalam di sini dalam ayat ini menunjukkan isbatul kalam, isbatul kalam. Allah berfirman, Allah berkata, ini kalam Allah. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah taala, ayat ini menunjukkan isbat ziyadatul iman fil qalbi. Ya, iman itu bisa bertambah dan tentunya juga bisa berkurang dengan sebab ketaatan dan kemaksiatan. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yanqus. Allahu a'lam bishawab.